qad amarahu bisu'ali wal amal biqaulih. Sebagian ulama, sekali lagi, bottom line-nya, tolong garis bawahi, sebagian ulama. Jadi ini belum kesimpulan ya. Ini adalah hasil dari buku-buku yang tadi kita sebutkan. Sebagian ulama mengatakan tidak semestinya orang awam menanyakan ahli ilmu tentang dalil dari fatwanya di majelis fatwa tersebut, karena agar tidak terjadi ketidakpercayaan terhadap fatwa ulama tersebut, karena Allah sudah memerintahkan kita bertanya kepada mereka dan mengamalkan fatwanya. Dan alasan yang kedua, jadi alasan yang pertama agar tidak ada kesan nggak percaya sama ahli ilmu tersebut. Itu alasan para ulama. Alasan yang kedua, li'anna al-'ami qad la yafhamu dalil aw wajh istidlali bihi. Alasan yang kedua, kalau disampaikan pun orang awamnya nggak akan ngerti juga, atau mayoritas mereka nggak paham. Kalau paham dalilnya, nggak paham cara pendalilannya. Jadi kalau disebutkan juga bisa aja nggak ngerti. Ya simpel aja, kalau misalnya ada seorang ahli ilmu menyampaikan hadis ini dikeluarkan al-Imam Ad-Darimi, siapa yang bisa cek? Siapa yang punya bukunya al-Imam Ad-Darimi? Dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam kitab Musannafnya. Siapa di rumah punya Musannaf Abdul Razak? Kan nggak bisa di-cross check juga, cuma ngangguk-ngangguk aja. Oh iya. Bisa jadi salah, bisa jadi itu hadis Tirmidzi, bisa jadi ini. Jadi sebagian para mengatakan kayaknya kurang efektif juga tuh kalau disebutkan. Tapi pendapat yang lain, ya juzulil ami bila karaha an yas'alal alima an dalili fatwa. Sebagian ulama yang lain mengatakan diperbolehkan, nggak masalah, nggak makruh kalau kita tanya dalilnya. In kana mustarsyidan ghairu muta'annid, kalau niatnya minta arahan, bukan ngedebat, bukan memojokkan. Wajibuhul alim idza kana dalil qat'iyan tashtarikul adhan fi fahmi. Dan ini menarik. Lalu hendaknya ahli ilmu itu menjelaskan jika dalilnya tegas, jelas, dan bisa dipahami oleh akal orang awam. Artinya kalau dalilnya pun juga pelik, sebaiknya nggak usah dijelaskan. Sebaiknya nggak usah dijelaskan. Dan ini pendapat yang kuat, dan ini yang rajih. Boleh, silahkan tanya. Menurut antum ilmiah apa enggak? Ilmiah. Kenapa? Karena Allah mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ini yang pertama. Jadi setiap orang awam bertanya kepada ahli ilmu, terlepas disampaikan dalilnya atau tidak, maka dia sudah mengamalkan ayat tersebut. Yang kedua, alasannya kenapa nggak wajib? Kenapa tidak? Kenapa dalil itu tidak harus disampaikan? Tidak wajib disampaikan ya. Kalau disampaikan bagus, mengajak kita untuk ilmiah, berpikir kritis, apalagi hari ini, masa ini ketika banyak orang berbicara tanpa dalil, tanpa kaedah, dan tidak ngerti konsep yang benar. Jadi bagus sekali kalau setiap jawab disampaikan dalilnya sehingga orang awam terbiasa ilmiah, berpikir kritis, dan tidak fanatik buta. Tapi sekali lagi tidak wajib. Analogi sederhananya kayak dokter deh. Antum kalau dikasih resep sama dokter, tanya dalilnya enggak? Atau antum ya aja? Tanya dalil. Kenapa saya dikasih ini, dok? Apa dalilnya, dok? Apa kandungannya? Enggak akan. Itu ilmiah apa tidak? Ilmiah. Pola pikir ilmiah semua terima. Sampai yang S3, misal S3 politik, S3 ekonomi, ketika ke dokter dikasih resep, tanya dalilnya? Enggak tanya. Kenapa dikasih obat ini, dikasih obat ini? Enggak wajib. Kenapa enggak wajib disampaikan oleh dokter? Karena kalau disampaikan juga antum ngerti emang? Enggak ngerti juga, percuma. Yang antum harus pastikan adalah antum datang ke dokter yang tepat. Itu yang paling penting. Selama yang antum datangi itu dokter benar-benar berkualitas, antum nggak wajib tahu dalilnya. Bukan nggak pakai dalil ya, nggak wajib dijelaskan dalilnya. Makanya begitu juga. Yang antum harus pastikan antum bertanya masalah agama ke orang yang tepat. Kalau sudah tepat, antum nggak wajib mengetahui dalilnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan dalil yang berikutnya praktek para sahabat. Banyak para sahabat ketika bertanya kepada ulama para sahabat itu tanpa dalil. Tapi ingat, mereka bertanya kepada orang yang tepat. Mereka bertanya kepada orang yang tepat. Jadi sekali lagi pendapat yang rajih itu tidak
wajib, boleh, dan tidak makruh, bahkan pada hari ini itu sangat positif sekali. Bisa dipahami hadirin? Ingat ya, kita bukan mengajar tidak ilmiah, tapi kita menyampaikan apa yang ada di dalam hasanah ilmu para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang roji itu boleh, bahkan di hari ini ketika banyak orang yang berbicara tanpa agama, tanpa ilmu, yang nggak punya kapasitas berfatwa, maka sangat positif sekali kalau pakai dalil dan kita tanyakan dalilnya kalau tidak ada, kalau beliau tidak menyebutkan dalil. Terus yang berikutnya, mereka sebagian ulama mengatakan demikian karena praktek para sahabat demikian. Yang kedua, kalaupun dijelaskan belum tentu si orang awamnya paham. Makanya para ulama bilang kalau dalilnya bisa dimengerti sampaikan, kalau enggak. Ya sama misalnya Anda sampaikan. Kalau Anda bilang gini, contoh di sebuah masalah, dalilnya mafhum mukhalaf atau misalnya apa ya? Dalilnya adalah dalilul khitab dalam sebuah masalah. Kan antum juga bilang dalil khitab itu apa sih? Itu makanan khas apa sih? Padahal antum nggak ngerti apa dalil khitab. Dalilnya karena ini mantuk, ini mafhum, maka mafhum itu lemah dan kita kuatkan mantuk dalam hadis ini. Karena antum bingung apa sih mantuk? Mantuk mafhum, gue jadi ngantuk gitu kan. Jadi iya, jadi bingung. Jadi intinya aja deh gitu loh. Karena kan di samping dalil, cara pendalilan harus benar. Itu kan pemahaman para sahabat, itu kan poinnya. Pemahaman para sahabat, cara pendalilan, wajhul istidlal. Jadi itu yang perlu dicamkan.